Kita kedatangan barang baru lagi. Dari logonya nih, model modnya side by side gitu ya. Kali ini kita kedatangan mod yang datangnya dari Dovpo, namanya Dovpo College. Dia sudah Evolve DNA 60. Kali ini thank you banget as always buat Son of Papers yang udah ngirimin barangnya buat gue review. Kita kedatangan mod nih yang baru rilis di minggu ini. Dia adalah Dovpo College. Modelnya side by side. Kebetulan keluaran terakhirnya dia ngeluarin Odin Mini kerjasama bareng Vaping Bogen, dan sekarang dia kerjasama sama salah satu orang Korea. Gue juga jujur nggak tahu dia tuh siapa. Pokoknya namanya Dir 88. Makanya ini ada kayak gambar tanduk rusa. Not for sale for minors. Nah, gue demen banget nih kalau kedatangan barang DNA gini, pas banget buat MTL-an, pastinya udah pasti enak banget nih. Gak usah lama-lama, kita langsung unboxingnya di Vape Unboxing. Check this out. Oke, kita buka aja. Ada user manual. Dia ada kartu sosial media, dan ini peringatan buat baterai yang baik gimana. Dan ini kita dapat apa nih? Kayak fotokopian sepertinya. Oh, ini user manual berbahasa Indonesia. Wah, cukup kaget gue, ini kok ada user manual versi Indonesia. Ini di fotokopi, mungkin pas masuk distribusi Indonesia dibikin versi Indonesia biar lebih gampang kali ya. Kita lihat, ini ada user manual yang resminya. Kita buka dulu. Nah, ini kayaknya lebih gampang, lebih nggak ribet ya. Nah, di sini ada keterangan gambarnya ya. Ada baterai cover 510 connection, ada firing button, masih USB charging port, dan ini layarnya. Dan di sini ada keterangan spesifikasinya ya. Dia itu power maksimalnya cuma sampai 60 watt. Oke, ada mode temperatur kontrol dan lain-lain, dan di sini ada cara pemakaiannya. Langsung aja kita ambil modnya aja yuk. Modnya langsung aja Widih. Oke juga nih, gue dapat yang warna black ya untuk kali ini. Nih gue dapat yang warna black. Cukup ya, masih agak awkward gue kalau gaya megang ya. Cuman ini yang unik, di sini ada motif karbon. Kalau teman-teman lihat di sini ada motif karbon. Gua kira ini carbon plate beneran, ternyata ini rubber ya. Dia kayak karet tapi motifnya karbon, jadi biar digenggamnya gripnya enak. Nah, kalau yang di sini gua ngerti nih gripnya harus gimana. Dia kayak gini tampilannya. Di sini ada serial numbernya, firing button, dan di sini ada LCD-nya. Cukup menarik, cukup ada weight-nya juga, berat. Bahannya dia aluminium alloy yang bagus gitu setahu gue. Dan dia udah chip DNA ya, dan ini ada slot baterai ya. Coba kita cek. Wah, enak nih, dia nggak diputar lama, dia kayak ngelock sekali doang, jadi lo tinggal putar sekali, terus lo angkat, dah. Dia baterainya 18650 ya. Sekilas mirip sama mod yang gua lagi pakai, tapi fiturnya jauh bagusan si Dovpo, yaitu si Ambition Mods by Sunbox. Dia sama-sama side by side, cuman ini dimensinya lebih lebar aja. Kalau secara lebar ya dia lebih lebar dikit dan lebih tebal. Cuman jujur gripnya gue masih agak nggak enak nih, dia karena rata gitu depannya, jadi agak susah gue di sini ya. Sedangkan kalau ini Ambition Mods udah PW banget buat gue pribadi ya, udah pas aja di genggamannya. Ini kalau di compare ya. Sekarang kita balik lagi, kita masukin baterai aja dulu yuk. Baterai plusnya di bawah ya, dan dia gampang banget nih, tinggal ditekan aja. Wah, ini nekannya harus agak neken nih, dia biar kenceng gitu. Oke, sekarang kita coba sekalian pasangin sama RTA gue Typhoon Prime. Baterai support sampai 24 mm ya. Coba kita pasangin ke iPhone ini 22, apakah ada lebih? Nah, ya dia ada spasi nih, masih ada spasi di sini agak lebih, berarti dia support sampai 24. Nah, ini tampilannya kalau lo pakai buat MTL-an. Ya, di grip jujur gue masih awkward sama gaya gripnya dia, karena panjang gitu, panjang gini lebarnya, jadi masih agak nggak enak gripnya. Cuman di sininya enak nih, dia karet gitu, empuk. Dan ini penutupnya sayang nih, dia penutupnya oke. Kalau misalkan gue bandingin sama Ambition Mods, ini agak sayang banget penutupnya kebuka.
Nih, gue pernah hampir ketumpahan liquid ke dalam dan itu bisa bahaya. Cuman plusnya adalah ini bisa jadi fan hole-nya apabila baterainya panas. Nah, kalau ini aman nih buat jatuh atau bukan buat jatuh. Kalau misalkan jatuh dia ada penutupnya. Cuman gue nggak tahu ini nggak ada fan hole ya. Gue khawatir nanti overheat atau semacamnya. Dan kita langsung nyalain aja yuk. Nah, ini ada gambarnya. Kelihatan nih menunya ya. Kalau misalkan pencet 5 kali dia lock, kalau pencet 5 kali lagi nah dia udah bisa firing. Ini ohm gue kebaca di 0,84, gue main di 14,5 watt. Dan dia kalau misalkan lu lock 5 kali, nah ketika lo 5 kali lu pencet plus sama minus, dia bisa pindah ke menu temperatur kontrol. Ini ditekan aja, nah dia langsung pindah ke menu temperatur kontrol. Dan kalau lo balikin lagi, lo tekan kayak gini lagi, nah kalau lo pencet sekali lagi dia bakal balik ke sini. Jadi caranya adalah lo pencet 5 kali, kan udah lock. Kalau udah lo pencet kayak gini, hold to change the temperature control. Ini lo bisa ubah. Nah, pada paket penjualannya kita dapat apa aja nih? Ada box di sini, selebihnya kosong. Kita dapat apa nih di dalamnya nih? Kita cek aja. Kayaknya kabel nih, kabel charging. Yap, paketnya cuma dapat kabel USB. Ini kabel USB ya. Lebihnya kosong. Sangat minimalis sekali paket yang ditawarkan dalamnya dengan harga yang cukup tinggi ya. Memang harga chip DNA itu nggak murah dan zinc alloy yang dipilih sama Dovco yang beneran bagus. Jadi mungkin harganya agak tinggi. Nah, sekali lagi ini ya tampilannya. Kalau misalkan dilihat secara jelas, cukup oke, cukup match dengan tank warna stainless steel dan dia warna black. Sini ada karbonnya, tutupnya juga cukup oke. Digenggam, jujur gue masih awkward karena gue jujur suka banget model aneh-aneh, apalagi side by side kayak gini. Cuman ini sepertinya masih belum nyaman ya. Kita langsung lihat aja yuk firingnya bakalan kayak gimana di Vibe cuy first impression. Check this out. Cuy, balik lagi sama gue Reza. Tadi udah lihat kan produk details dari Dovco College DNA60. Nih ya tampilannya ya, udah gue pasangnya sama kayak phone prime gue. Warnanya cukup match dari black gini. Atomizer gue stainless steel, ada atomizer warna hitam. Nih tampilannya digenggam ya cukup enak karena ada rubbernya yang nggak bermotif karbon di sini. Cuman gue masih awkward nih karena dimensinya lebih lebar aja ketimbang Ambition Mods gue ini. Agak lebih kecil di sini dan dia rata gitu depannya, jadi gue nggak dapet hand feel yang cukup enak. Kalau di Ambition Mods udah perfect banget buat gue MTL-an. Oke. Tapi kita coba ini udah DNA60 ya. Oke, gue pakai atomizer gue Kevin Prime, coil gue pakai Drat 26G 7 lilit, dan gue pakai liquid terbaru dari Movi, dia 9 mg District 21. Gue dapet di 0,81 ohm, gue bakal main di 14,5 watt. Kita cobain kayak gimana DNA-nya 60. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wih, DNA nggak pernah salah. Smoothnya cuy, perfect. Wih, flavornya dihasilkan dari liquid Movi ini cukup balance. Memang tipikal liquid terbaru ini dia cukup balance keluarnya. Dan yang gue suka emang selalu ya, gue pikir, jujur ini gue baru pertama kali pakai DNA60 ya. Gue yang udah pernah gue cobain DNA 2,5C, DNA 75B, dan DNA 75C. Itu so far, setahu gue memang harus ada yang di upgrade atau di setting pakai e-scribe-nya ya. Cuman ini pakai DNA 60 buat gue pribadi, mungkin gue salah, bisa dikoreksi. Ini DNA 60-nya hampir sama kayak DNA 75C. Wattnya dia maksimal di 60 watt ya. Nah, di sini yang gue rasain halus smoothnya DNA tuh memang ketika firing tuh dia nggak langsung nyegrek banget, tapi dia bisa nyegrek, dia dibawa smooth setelahnya, itu oke banget. Dan padahal gue cuman pakai power mode atau pakai watt, bukan pakai temperatur kontrol. Kalau lo pakai temperatur kontrol itu, kalau lo udah setting scrap ya, itu pasti makin jos banget cuy. Gue mau cobain sekali lagi, gue demen banget MTL-an pakai DNA itu udah paket perfect. Wih, gila cuy, smooth banget, flavornya juga
cukup oke, balance banget. Sekarang kita masuk ke pros and cons-nya. Jujur gue modelnya ya cukup lah ya buat gue modelnya, cuman gue ngerasain hand feel-nya masih kurang enak, kecuali di bagian sininya empuk. Kebetulan gue demen banget sama mod yang modelnya side by side kayak begini. Jujur cuman karena depannya rata gini, gue ngerasa hand feel-nya kurang enak, gak seenak Ambition mods gue itu ya. Itu cons pertama, subjektif buat gue. Sekarang masuk ke cons keduanya, harganya. Ya memang sih kalau mod pakai chip DNA tuh pasti harganya di atas 1 juta rata-rata. Ini harganya itu 1.300.000 atau 1.200.000 kalau nggak salah, bisa dicek di IG-nya Sarang Vapers. Itu cons-nya aja sih, cons keduanya buat gue. Oh ya, cons ketiganya tutup baterai. Tutup baterainya oke, nggak ada lubangnya, jadi nggak bisa ada cairan atau sesuatu masuk. Cuman gue khawatir ini nggak ada fan hole-nya, gue ngerasa nggak ada celah. Khawatirnya ada overheat di dalam sini ya. Meskipun ini ada lubang, tapi lubang USB charging di sini ya. Itu cons-nya. Sekarang kita masuk ke pros-nya. DNA chip nomor 1 udah the best lah, udah pasti. Pros keduanya adalah build quality-nya. Setahu gue Dovpo semenjak ngeluarin Odin 2.5 apa Odin 200, habis itu Odin 75C dan juga Odin Odin College ini dia pakai material zinc alloy yang terbaik, katanya pakai buat aircraft atau apalah kalau nggak salah ya. Pros selanjutnya adalah nggak penting, cuman gue ngerasa tombol firing buttonnya empuk banget. Tuh, gue ngerasa empuk, jadi lu bisa ngerasain feel pas lu nge-vape itu enak. Nggak penting sih, cuman buat gue itu enak aja karena Ambition mods gue jelek banget. Tombol firing itu kayak cetak-cetek, terus juga ya itu subjektif sih, nggak penting, cuma buat gue oke aja sih kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke overall ya. Yang ini gue dapetin ternyata harganya di 1.400.000. Cukup tinggi banget, mahal. Worth it apa enggak, balik ke selera kalian. Kalau nyari mod DNA dengan model yang unik dan build quality oke, worth it harga segitu. Cuman gue pribadi, gue lebih meskipun gue suka mod side by side, gue lebih prefer Odin Mini 75C. Meskipun modelnya dia panjang, cuman satu udah DNA 75C pasti beda dengan DNA 60. Gue nggak terlalu paham detailnya banget, teman-teman mungkin yang lebih paham. Cuma buat gue itu modelnya unik aja, udah support juga baterai 21700, terus tampilannya juga beda, ada logo Vaping Bogen dan lain-lain. Tapi balik ke selera, karena harganya cuma beda 50.000 sama Odin Mini 75C ya. Cuman buat teman-teman yang demen side by side dan DNA, so far yang baru rilis yang gue tahu ya di sekarang ini baru ini doang. Oke? Ya buat gue MTL-an, tadinya gue pikir gue bakal ganti ini, tapi kayaknya belum tentu deh, karena iya, gue masih nggak suka sama hand feel-nya aja sih, gue pribadi ya. Cuman build quality dan DNA bisa jadi pertimbangan lagi. Thank you banget udah nonton video gue tentang Dovpo College DNA 60 ini. Tunggu lagi, gue bakal review buat MTL-an apaan lagi. Oke? Thank you banget, bersama gue Reza di VapeCuy Vaping and Review. See you next video.